Dunia sepak bola baru aja disuguhi malam paling emosional dari seorang Cristiano Ronaldo. Gak cuma borong 2 gol indah yang bikin stadion pecah, tapi momen setelah peluit panjang itulah yang benar-benar menyentuh hati. Sang legenda langsung berlutut dan nangis histeris di tengah lapangan, menumpahkan segala tekanan dan kritikan yang selama ini dia pendam sendiri. Uniknya, di tengah tangisannya, Ronaldo sempat-sempatnya melakukan selebrasi unik sambil kasih gestur lucu ke tribun, seolah bilang ke para pengkritik buat silakan ngomong lagi. Momen yang manusiawi banget ini, perpaduan antara luka, tawa, dan kepuasan, seketika viral dan langsung jadi kiblat jutaan orang. Mulai dari anak kecil, fans, sampai konten kreator global langsung ramai-ramai bikin video tiruan selebrasi tersebut. Kita semua akhirnya diingatkan kalau keindahan sepak bola itu bukan cuma soal trofi, tapi gimana cara seorang manusia bangkit dan senyum lagi setelah dihantam badai. Kabar mengejutkan datang dari Merseyside. Liverpool dikabarkan bakal menyudahi kerjasama dengan Arne Slot dan langsung menunjuk bos Bournemouth Andoni Iraola sebagai suksesornya. Direktur olahraga Liverpool, Richard Hughes, disebut-sebut kepincut berat sama magis Iraola yang sukses bawa The Cherries nangkring di papan atas. Kebetulan kontrak pelatih Spanyol itu habis akhir Juni, jadi Liverpool bisa mengamankannya secara gratis tanpa uang kompensasi. Keputusan ekstrim ini diambil setelah Slot dinilai gagal total musim ini. Padahal, manajemen udah modalin dana fantastis sampai 10,5 triliun rupiah buat belanja pemain. Sialnya, The Reds justru kehilangan trofi Liga Inggris, tersingkir di 16 besar UCL, dan kandas di perempat final Piala FA. Walau jurnalis senior Jam sempat nge-tweet kalau posisi Slot sebenarnya masih aman, rumor pemecatan sudah terlanjur liar dan Anfield tampaknya siap memulai era baru bersama Iraola. Stamford Bridge bersiap menyambut badai revolusi. Setelah musim yang luluh lantak tanpa panggung Liga Champions, Chelsea menolak pasrah. Di bawah kendali penuh Xabi Alonso sebagai manajer anyar, mereka sedang menyusun sebuah mahakarya ambisius, menyatukan Kylian Mbappe dan Victor Osimhen di lini serang. Alonso dikabarkan telah meminta manajemen menjadikan Mbappe sebagai poros peradaban baru The Blues. Dana fantastis sebesar 150 juta euro siap dilesatkan ke Madrid demi merayu sang mega bintang Prancis yang hubungannya dirumorkan sedang retak di sana. Chelsea bahkan bergerak senyap mendekati ibu kandung Mbappe untuk memaparkan cetak biru masa depan tim. Tak berhenti di sana, nama Victor Osimhen yang tampil meledak di Galatasaray juga dibidik untuk melengkapi duet impian ini. Alonso membayangkan agresi mematikan dari Mbappe Osimhen sebagai jawaban mutlak untuk mengakhiri kutukan nomor 9 di Stamford Bridge. Kehadiran Alonso dengan tangan besi dan karisma menterengnya diharapkan mampu membungkam ego ruang ganti, menghapus budaya manja, dan menyudahi kekacauan panjang era Bluco. Ini adalah perjudian besar untuk menghidupkan kembali mentalitas juara yang sempat menguap. Aroma nostalgia yang pekat berembus dari Spanyol. Jose Mourinho dikabarkan sedang merajut jalan pulang ke Real Madrid untuk menggantikan Alvaro Arbeloa. Florentino Perez meyakini bahwa ruang ganti Los Blancos yang belakangan retak oleh konflik internal hanya bisa dijinakkan oleh karisma dingin sang Special One. Menariknya, rencana kepulangan Mourinho langsung memicu alarm bahaya di Old Trafford. Pria Portugal itu disebut-sebut membidik Diogo Dalot untuk menambal sektor bek kanan yang ditinggal Dani Carvajal, menyusul performa Trent Alexander-Arnold yang masih kesulitan beradaptasi sejak dibajak dari Liverpool. Langkah ini jelas merepotkan Manchester United. Di bawah asuhan Michael Carrick, Dalot telah menjelma menjadi pilar tak tergantikan dengan performa yang terus menanjak. Meski kontrak sang bek berlaku hingga Juni 2026 dan Barcelona serta Bayern Munchen ikut mengintai, Setan Merah dikabarkan akan sekuat tenaga memagari Dalot dari rayuan emosional kompatriotnya tersebut. Rumah yang sempat ditinggalkan selama 13 tahun kini kembali memanggil sang anak hilang. Jose Mourinho resmi kembali ke Santiago Bernabeu, bukan sekedar untuk melatih, melainkan untuk meruntuhkan ego dan memadamkan perselisihan yang sedang membakar ruang ganti Real Madrid. Musim 2025-2026 menjadi malapetaka bagi Los Blancos yang terancam tanpa gelar. Kehancuran diperparah oleh konflik internal pemain, mulai dari mogok latihan Kylian Mbappe hingga perkelahian fisik antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni, serta Antonio Rudiger dengan Alvaro Carreras.
Alvaro Arbeloa yang gagal meredam ego para bintang akhirnya mundur dan manajemen bergerak cepat mengikat Mourinho dengan kontrak 2 tahun berdasarkan konfirmasi Fabrizio Romano. Mourinho datang membawa otoritas mutlak tanpa intervensi hierarki manajemen. Berefleksi pada tahun 2013 saat ia berani mencadangkan nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, hingga Sergio Ramos, ia menegaskan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub itu sendiri. Pembersihan skuad langsung dirancang demi menyingkirkan mentalitas manja. Sektor lini tengah yang kehilangan arah sejak kepergian Luka Modric dan Toni Kroos akan dibenahi dengan membidik Rodri dari Manchester City sebagai jenderal lapangan baru. Untuk memperkokoh pertahanan yang rapuh pasca rencana kepergian David Alaba serta badai cedera Rudiger dan Eder Militao, Mourinho mengincar pemain-pemain andalan. Sementara lini serang, Marcus Rashford dibidik untuk menghadirkan dimensi baru di mana pemain dengan ego tinggi seperti Vinicius Junior terancam tersingkir demi memberi ruang bagi skema yang lebih kolektif. Kegagalan taktik modern Xabi Alonso dan Arbeloa menyadarkan Madrid bahwa mereka membutuhkan kedisiplinan, bukan sekedar permainan indah, melalui pendekatan pragmatis yang mengutamakan hasil akhir seperti saat membangkitkan Benfica. Mourinho siap mengembalikan kejayaan tim. Di tangan pria Portugal ini, era pemanjaan bintang telah usai dan fajar baru kedisiplinan besi siap dimulai demi mengembalikan marwah sang raja Eropa.